Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kita jumpa lagi dengan kuliahnya Bu Dr. Erni Johan Matsue ya untuk materi yang keempat tentang layer double hydroxide ya dan aplikasinya untuk absorpsi bakteri ya. Mahasiswa yang sangat saya banggakan ya. Kita akan mulai dan untuk itu dipersilahkan Ibu Dr. Erni Johan untuk dapat memulai. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Bapak Profesor Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, saya izin ini ya, share screen ya. Terima kasih. Saya sebentar ini. Kelihatan ya? Sudah, ya. Baik, terima kasih. Dengan tidak mengulur-ulur waktu akan saya mulai pertemuan kita hari ini. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang eh, satu material eh, yang ada di alam juga atau bisa disintesis yaitu namanya LDH, layer double hydroxide dan fungsinya sebagai adsorben bakteri di dalam air. Nah, apakah LDH itu? LDH adalah biasa kita sebut lempung anionik atau anionic clay, satu mineral yang mempunyai struktur seperti brusit atau MgOH2. Ini ada di dalam tanah, eh, yang mana sebagian kation divalen ditukar oleh kation trivalen sehingga menimbulkan muatan positif. Sebagai contohnya, misalnya MgAlLDH, ini magnesiumnya sebagian ditukar oleh aluminium, sehingga timbul, kalau satu magnesium ditukar satu aluminium, sehingga timbul kelebihan satu muatan positif. Nah, jadi strukturnya seperti ini. Eh, ini bisa kita lihat di sini yang merah ini adalah oksigen, kemudian hidrogen yang di sini, kemudian M2 yang warna biru muda ini adalah kation divalen, misalnya magnesium 2+, kemudian yang hijau adalah kation trivalen, misalnya aluminium. Jadi LDS ini seperti juga clay mineral ya, seperti lempung, mempunyai interlayer space. Muatan positifnya itu akan dinetralisir oleh anion yang terdapat di dalam interlayer space seperti ini. Jadi misalnya ini adalah contoh MG, contoh LDH. Saya tutup ya ini ya. Contoh satu struktur LDH yang mana ruang interlayernya diisi oleh ion karbonat CO3 2 minus ya. Dan air ya, biasanya ada anion dan air yang mengisi di dalam interlayer space ini. Nah, salah satu LDH atau mungkin satu-satunya LDH yang terdapat di alam itu adalah yang kita sebut hydrotalsit atau MgAlLDH. Ini mineral ini pertama kali ditemukan pada tahun 1842 di Swedia. Sedangkan untuk formula kimianya yaitu Mg6Al2CO3OH16 4H2O ini ditemukan oleh Profesor Manasse pada tahun 1915. Hydrotalsit berasal dari kata hidro dan talk, yaitu yang berarti karena seperti mineral talk yang banyak mengandung air ya, hidro ya. Mungkin talk ini adalah satu mineral juga yang ada salah satu anggota kli mineral, atau mungkin kalau saya nggak tahu istilah sekarang, kalau apa baby powder kan itu waktu saya zaman kecil disebut talc, memang itu konon memang mengandung talc dan juga eh, padi ya, padi. Jadi jenis-jenis LDH karena eh, tidak seperti zeolit yang banyak terdapat di alam atau juga lempung,
keberadaan LDH di alam ini sangat jarang. Oleh karena itu, banyak sekali LDH yang disintesis dan diteliti di laboratorium. Di bawah ini adalah jenis-jenis LDH yang sudah diteliti, yaitu antara lain MKILDH, MKFLDH, ZNALLDH, zinc, FeLDH, CuALLDH, NiALLDH. Nah, kebanyakan kation valensi 3 yang digunakan itu kebanyakan aluminium atau Fe ya. Ini adalah fungsi LDH yang saya sitir dari Applied Clay Science tahun lalu 2023. Banyak sekali fungsi LDH seperti untuk katalis, fotokatalis, katalis precursor, polymer fillers dan lain-lain, drug delivery agent. Yang ingin saya garis bawahi di sini yang sesuai dengan bidang kita, yaitu LDH bisa berfungsi sebagai adsorben, antara lain adsorben anion atau senyawa-senyawa yang bermuatan negatif seperti fosfat, arsenat, kromium ion, dan juga yang tidak kalah penting, LDH ini merupakan adsorben mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Ini untuk adsorben bakteri dan virus ini penelitiannya masih terbatas, masih sedikit. Itulah kenapa sejak 5 tahun yang lalu kita mulai meneliti LDH ini sebagai adsorben bakteri dan virus. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Jadi LDH bisa menyerap muatan negatif. Sedangkan bakteri atau virus itu selnya terdiri dari salah satu komponen selnya itu adalah senyawa fosfat. Itulah kenapa mudah diabsorpsi secara kimia begitu ya. Salah satu fungsi juga yang lain adalah juga bisa berfungsi sebagai UV protector. Ini juga mungkin para mahasiswa bisa mencari searching di internet. Misalnya digunakan dalam kosmetik, LDH ini interlayer space-nya bisa menyimpan, bisa dimasukkan misalnya senyawa-senyawa yang bisa memproteksi, melindungi kulit dari UV atau dari sinar UV. Ya, jadi untuk untuk seperti hand cream dan sebagainya begitu ya. Dan ini mungkin contoh penggunaan LDH yang sebenarnya sangat familiar buat kita. Ini dalam industri farmasi. Nah, ini mungkin semua kenal ya, Promah. Ternyata kandungannya salah satunya adalah hidrotalsit magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida ya. Ini ternyata Promah, obat mah ya. Mungkin saya nggak tahu apakah ada yang mungkin ada juga yang belum pernah minum Promah. Ini artinya orang yang sangat beruntung, tapi biasanya kita itu semakin dewasa, semakin mengalami banyak masalah dan sebagainya, itu bisa menimbulkan sakit asam lambung dan sebagainya. Itu disitulah kita pertama kali mengenal Promah begitu ya. Nah, ini juga ternyata di Jepang ada obat mah juga namanya Pansiron, obat mah atau GERD. Ternyata singkatannya ini ya. Dan ini juga kandungannya adalah tulisannya sangat kecil. Ini dalam bahasa Jepang tentu saja. Kalau saya bacakan dalam Romawi, Gose Hidrotaru Saito. Ya artinya hidrotalsit sintetik ya. Ternyata ini sama fungsinya sama dengan sama dengan promah, maaf. Jadi ini di sini tertulis ini adalah untuk mengobati Itsuno Isangyakuryu, nyeri lambung dan aliran balik dari asam lambung. Karena kalau kita kena mah, kalau sudah parah biasanya asam lambungnya akan naik ke saluran pencernakan, ke kerongkongan begitu, sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman ya. Jadi ini by the way, ini tulisan kanji itu kenapa saya suka bahasa Jepang, karena tulisan kanji itu sebenarnya simbol. Kadang-kadang kita tidak bisa membaca tulisannya, tetapi kita bisa tahu artinya ya karena kita hafal, karena kalau di memori kita sudah hafal, oh ini artinya perut, ini sang itu asam, kyaku itu terbalik, ryu itu aliran. Jadi memang aliran terbalik.
aliran yang membalik ke atas begitu ya. Ya, ini hanya selingan tentang bahasa Jepang ya. Nah, ini saya sedikit cerita ya. Memang hobi saya itu mendongeng. Jadi kenapa laboratorium kami akhirnya melirik LDH sebagai penyerap bakteri? Eh, ini adalah laboratorium kami namanya Axel yang dipimpin oleh Profesor Marsue, artinya Aquatic and Soil Environmental Laboratory. Saya suka sekali nama Axel ini. Kenapa namanya sangat keren begitu ya? Karena apa? Nama lab kami sudah berubah 4 kali. Ini nama yang paling saya sukai. Ya, eh, sampai tahun berapa mungkin eh, saya lupa. Jadi sekitar 2019 kami meneliti tentang apa namanya, bagaimana cara membunuh bakteri, terutama E. coli. Kita menggunakan proton mordenite embedded seed ya, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kedua dan ketiga ya. Jadi waktu itu kita punya ada mahasiswa dari Mozambik dan mahasiswa Jepang yang mengerjakan ini. Selain proton mordenite embedded seed, kita juga sebenarnya sudah meneliti tentang silver MIS dan copper MIS, tetapi dalam penggunaannya untuk air minum ini kurang bagus ya, karena mengandung logam berat. Nah, pada waktu itu kita punya kolaborasi riset, kolaborasi apa ya, dosen, researcher, namanya Profesor Fukugaichi. Beliau itu ahli material science, terutama di bidang industri kertas ya, terutama kertas dan material yang berhubungan dengan paper industri begitu ya. Nah, saat itu ketika kita lagi penelitian seperti ini, eh, kita waktu itu Fukugachi Sensei punya menunjukkan kita punya ada paper seperti ini. Jadi antibakterial efek dari TiO2 nanopilar. Ini karena namanya nano itu strukturnya sangat kecil dan juga agak runcing begitu. Jadi berstruktur seperti jarum. Nah, ketika diaplikasikan pada bakteri-bakteri Streptococcus aureus, Escherichia coli, dan pneumonia, ini ternyata bakteri ini mengalami deformasi apa namanya morfologinya ketika diperlakukan dengan TiO2 nanopilar ini, karena seperti eh, ukuran bakterinya itu dalam mikron ya, misalnya seperti ini Escherichia coli itu sekitar lebih dari 1 mikron panjangnya. Jadi dengan TiO2 nanopilar ini bisa seperti tertusuk begitu. Jadi mengalami perubahan bentuk dan akhirnya bisa mati begitu ya. Seperti yang di sini di bawah ini kita bisa melihat ini seperti TiO2 nanopilar ini seperti menusuk apa namanya sel bakteri E. coli begitu ya. Nah, kembali lagi, jadi saat itu eh, di lab Fukugachi Sensei ini punya meneliti 2 material. Yang ini yang kedua saya tunjukkan dulu. Ini adalah hidroksiapatite pada fiberglass cloth, pada apa ya namanya istilahnya kain yang terbuat dari fiberglass itu disintesis di apa di treatment sedemikian rupa sehingga terbentuk hidroksiapatite. Hidroksiapatite itu apa ya bahan yang terdapat dalam tulang yang apa namanya mudahnya secara simpel itu bisa disebut seperti kalsium fosfat begitu ya. Eh, Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, hidroksiapatite ini mempunyai morfologi nano dalam ukuran nanometer dan juga seperti jarum begitu ya. Morfologi seperti jarum. Sayang sekali saya tidak punya SIM image-nya karena memang ini bukan penelitian saya. Dan waktu itu kita kerjasama, jadi saya mengetes hidroksiapatite ini terhadap efektivitasnya bisa digunakan untuk antibakteri atau tidak begitu ya. Karena kita yang punya bisa melakukan eksperimen mikrobiologi. Ternyata dari tes yang saya lakukan, ternyata hipotesis kita bahwa eh, si hidroksiapatite ini bisa menusuk bakteri E. coli ini ternyata tidak benar, ternyata hasilnya tidak bagus, kurang bagus. Memang berkurang, tetapi pengurangannya itu ada kemungkinan juga karena
peningkatan pH. Jadi bakterinya mungkin mati karena pH yang tinggi begitu ya. Jadi akhirnya tidak kita teruskan. Dan waktu itu satu lagi beliau punya satu material yaitu mensintesis LDH di atas aluminium plate atau satu lembaran aluminium dengan ketebalan 0,3 mm untuk tujuan yang lain ya sebenarnya. Jadi aluminium plate ini memang apa ya LDH ini eh, apa ya namanya tujuannya untuk fungsi yang lain karena memang beliau material science begitu ya. Jadi ketika ada LDH dan ada aluminium ini saya langsung tertarik ya istilahnya saya coba boleh nggak kalau saya minta apa namanya meminta LDH aluminium plate LDH ini untuk saya coba apa untuk treatment pada bakteri coli. Akhirnya ketika saya mencoba ternyata hasilnya bagus. Nah, dari situlah kita mulai ternyata kita mulai searching juga ternyata LDH memang bisa mengabsorpsi bakteri. Memang kita menemukan beberapa paper tentang hal itu meskipun masih sedikit. Nah, akhirnya dari situlah kita mulai penelitian tentang LDH untuk absorpsi bakteri begitu ya. Jadi ini ceritanya. Jadi ketika itu karena kita harus melakukan sesuatu yang baru. Nah, kalau LDH dengan aluminium kan sudah ada yang meneliti. Jadi kita ingin yang lain begitu supaya baru karena kita juga dituntut untuk apa menulis paper dan sebagainya. Jadi waktu itu saya ingat kita punya eh, zeolite embedded seed. Jadi kenapa kita tidak membuat LDH embedded seed begitu ya? Jadi karena sudah ada yang dijual eh, apa komersial hidrotalsit ada yang dijual. Jadi kita mencoba membeli dan kita mencoba menempelkan pada seed seperti dengan zeolite ternyata sangat susah menempel karena eh, sifatnya yang hidrofobik dan ketika sudah dipanaskan dan dicuci ternyata semua jatuh ya. Jadi istilahnya eh, agak susah menempel entah karena mungkin jadi ini memang kurang bagus begitu ya. Tidak apa ya dia tidak mau hidro apa tidak bukan hidrofilik ya, tidak suka air dia sifatnya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mensintesisnya di lab ya, mensintesis LDS di lab. Kemudian saya tidak apa istilahnya sintesis LDS ini sebenarnya juga tidak terlalu susah. Jadi asalkan ada misalnya ZnNO3 atau MgNO3 ditambahkan aluminium NO3 ditambahkan ini option aja natrium karbonat terus ditambahkan NaOH dalam suasana sintesis dalam suasana alkali begitu ya. Nah, ini setelah itu dicampur akan terjadi endapan dan harus dipanaskan atau didiamkan beberapa hari begitu. Nah, ternyata setelah itu tentu saja dicuci untuk dan kemudian dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan ternyata sangat keras ya. Maaf saya tidak apa namanya fotonya saya cari kemana. Sangat keras sih, kan untuk membuat seed itu harus ditumbuk ya, harus apa? Harus halus, harus dalam bentuk powder. Ternyata ini juga ternyata ada kendala lagi, akhirnya kita gagal dengan metode ini. Jadi disitulah saya mencoba, oh ternyata kalau dalam proses ini, dalam proses sintesis LDH ini ternyata setelah selesai dipanaskan, kemudian dicuci dengan sentrifugasi, kemudian dari sini kita mendapatkan apa ya seperti suspensi LDH, disitulah kita tempelkan pada kitchen filter atau pada si tersebut dengan cara yang mirip karena ini dalam kondisi basah kita keringkan dulu, agak bedanya kita keringkan 1 jam, kemudian dipanaskan seperti waktu kita membuat zeolite embedded seed. Nah, setelah itu dicuci untuk menghilangkan LDH yang tidak menempel dan dikeringkan pada suhu udara begitu ya. Ini akhirnya jadi ini adalah uh, ide yang baru ya untuk membuat LDH embedded seed. Nah, inilah hasilnya. Ini hanya fotonya. Ini kitchen filter. Ini MgALLDHIS embedded seed. Ini ZnALLDH. Ini SEM image-nya ya. Ini untuk seed memang terdiri dari apa namanya kayak fiber begitu. Uh, ini untuk magnesium ALLDH yang serbuk seperti ini ternyata ukurannya sangat kecil. Ukurannya
sekitar 100 nanometer, dan ini ZNALLDH ini agak besar, ukurannya sekitar 300 nanometer. Itulah kenapa, karena ukuran nano mereka stuck satu sama lain sehingga mengeras ya, ketika dikeringkan agak menjadi keras begitu. Nah, ini adalah MKLLDHC dan ini ZNALLDHC. Jadi ini dia menempel di sekitar fiber-fiber seperti ini. Ya. Karakterisasinya seperti ini. Jadi ini MKALLDH, ZNALLDH mempunyai XRD pattern yang hampir sama. Jadi ini sekitar berapa ya? 11 ya, 11 tetanya sekitar 11 derajat. Jadi antara 7 sampai 8 angstrom ya interlayer space-nya. Ini seperti ini, jadi seperti agak mirip-mirip dengan kalau di clay lempung memang seperti ini ya, jadi lempung 2 dimensi. Cuman ini lebih karena ini memang disintesis jadi memang lebih kristalisasinya bagus begitu ya. Nah, ini untuk yang MGALLDHC, dan ini yang untuk seed-nya seperti ini ya. Ini untuk kontrol seed-nya, ini peak LDH ya, yang ini peak seed, dan ini ya seperti ini. Saya lanjutkan sedikit pengenalan LDH. Karakterisasinya kalau kita lihat dengan FTIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Jadi ini saja kenapa yang di sini adalah OH, hidroksil group. Ini seperti tadi saya sampaikan, memang strukturnya itu mempunyai banyak sekali hidroksil group di dalam strukturnya. Kemudian di sini adalah air yang kemungkinan besar salah satunya terdapat interlayer space. Di sini yang MgALLDH mengandung lebih banyak air dibandingkan ZnALLDH ya. Dan di sini adalah CO3 ion karbonat, ini yang terdapat pada interlayer space-nya terisi oleh ion karbonat. Bisa juga terisi oleh yang lain, tapi ion karbonat ini memang ion yang paling kuat untuk mengisi interlayer space LDH. Sedangkan peak di sini berhubungan dengan struktur magnesium atau zinc dan aluminiumnya. Nah, ini adalah cara yang mudah untuk menguji apakah kapasitas LDH untuk mengabsorpsi anion. Yang paling mudah adalah dengan absorpsi metil orange, karena metil orange itu bermuatan negatif. Ini misalnya setelah 10 menit seperti ini. Nah, setelah 1 jam ternyata sudah bersih seperti ini, sudah menjadi warnanya sudah hilang. Dan di sini juga ketika kita ambil, jadi seperti ini ya. Ini LDH-nya, LDH-nya ini metil orange kontrol, ini yang di treatment begitu ya. Ini kalau ini yang aslinya, saya di sini menggunakan MgAl LDH embedded seed seperti ini. Ini warnanya terikat kuat ke dalam MgAl LDH seed. Ini nyata secara sederhana. Kemudian kalau kita lakukan disinfection test, kita mempunyai E. coli dengan konsentrasi dengan jumlah awal sekitar 1000 CFU per mili. Kemudian kita tambahkan 2 lembar LDH seed dengan total berat total massa LDH-nya 0,2 gram. Dan kemudian kita gocok pada suhu 25 derajat Celcius selama 24 jam. Dan di antara waktu 24 jam itu kita sampling untuk kita ukur bakteri jumlah E. coli dengan variable plate count method ya. Mungkin saya kira para mahasiswa sudah pernah melakukan praktikum mikrobiologi, mungkin menumbuhkan bakteri dengan agar begitu ya. Nanti pada slide yang hampir terakhir akan saya tunjukkan. Nah, ini hasilnya. Ini untuk kontrol itu mulai dari sekitar 1000 itu meningkat
karena kita menggunakan nutrisi ya, pakai TSB, nutrisinya banyak sehingga dalam waktu 3 jam meningkat 3 kali, setelah 24 jam meningkat banyak sekali ya, sampai sampai jutaan, 25 juta begitu. Sedangkan untuk ZNALLDH ini 3 jam sudah menjadi nol, dan untuk MKILDH ini eh, menurun sedikit. Ini meskipun tidak menjadi nol, tapi kalau kita bandingkan dengan kontrol, ini penurunannya sangat signifikan ya. Itu jadi paling tidak menekan pertumbuhan E. coli begitu ya dengan absorpsi. Nah, ini adalah kalau foto airnya. Jadi kalau kontrolnya karena saking banyaknya bakteri yang tumbuh jadi keruh, bisa dilihat secara visual ya. Ini untuk ZN setelah ditreatment dengan LDH, dua-duanya terlihat masih bersih ya. Ini setelah 24 jam. Nah, kalau kita ambil UVV spektranya seperti ini untuk ZNAL dan MKILDH. Ini peak air memang seperti ini, mempunyai transmitan sekitar eh, pada area ultraviolet ya. Ultraviolet itu di bawah antara 200 sampai 400 itu merupakan area panjang gelombang sinar ultraviolet. Nah, ini adalah untuk kontrol. Ini transmitannya rendah, itu semakin keruh itu transmitannya semakin rendah ya, atau absorpsinya tinggi kalau kita memakai absorpsi begitu ya, kebalikannya. Nah, ini turbidity atau kekeruhannya kalau kita lihat dalam bentuk angka, berapa transmitannya, berapa persen transmitannya itu dalam ilmu biasanya untuk ilmu kelautan, perikanan itu mengukur atau perairan atau lingkungan ya, lingkungan perairan begitu, kita mengukur turbidity air itu pada pada panjang gelombang 660 nanometer. Itu berapa persen transmitannya. Jadi semakin tinggi itu artinya semakin bening airnya ya. Kalau yang bagus tentu saja 100% begitu ya, yang ideal. Nah, ini seperti ini kita bisa lihat ternyata yang memang keruh ya, ini sudah terlihat untuk air, untuk blank dengan tanpa treatment itu sekian, sekitar 80%. Sedangkan untuk magnesium dan ZNALDH itu masih tinggi, cukup tinggi, 99, ini ZN hampir 100%. Maaf, sayang sekali harusnya saya juga mengambil spektrumnya air, tapi terlupakan ya. Mungkin air pun mungkin tidak bisa ideal 100 juga. Jadi gitu ya. Nah, bagaimana mekanismenya ini? Jadi mekanisme yang kita propose mekanismenya yaitu jadi untuk keduanya LDH ini mempunyai OH2 OH, gugus OH, eh, dan juga di sini ada bakteri coli yang pada mungkin gennya begitu ada ion fosfatnya. Ini akan eh, karena antara muatan positif dan negatif ini akan terikat secara kimia begitu. Nah, khusus untuk ZNALLDH selain mekanisme yang di sebelah kiri ini, ada juga mekanisme pelepasan sebagian kecil dari ZN. Ini ZN ion akan terlepas dan menyerang bakteri E. coli ini sehingga bakterinya akan mati ya. Ini ada selain absorpsi juga antimikrobial effect. Ini yang kita usulkan begitu. Baik. Nah, setelah itu eh, saya akan lanjutkan dengan topik berikutnya yaitu MKALLDH dari aluminium foil. Ini kenapa kita pilih karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penggunaan adsorben itu untuk masyarakat ya, misalnya ini karena tujuan kita untuk sebagai untuk pemurnian air air minum begitu, harus mudah disintesis dan harus murah begitu. Jadi mungkin adik-adik tahu ada aluminium foil yang mungkin biasa juga dalam sekarang untuk makanan dan sebagainya. Eh, jadi topik yang pertama yaitu aluminium foil immersed in seawater
aluminium foil yang dicelupkan ke dalam air laut. Kenapa kita menggunakan air laut? Karena air laut itu mengandung magnesium selain natrium, tentu saja ya, natrium paling banyak, garam ya dia. Jadi eh, kandungan magnesium dalam air laut itu sekitar 0,05 mol per liter. Ini tema yang kedua. Masih tetap menggunakan aluminium foil. Ide menggunakan aluminium foil ini adalah dari ide dari Fukugachi Sensei yang beliau menggunakan aluminium plate ya, lembaran aluminium, tapi kita menggunakan bahan yang lebih mudah dan ada di sekitar kita ya. Ini dengan menggunakan berbagai magnesium, sumber magnesium ya. Nah, ini ya biar nggak bosen, saya sedikit cerita. Kita mengambil air dari Laut Baisinji, namanya. Ini di kota Matsuyama. Ini seperti ini. Ini di sini ada kereta namanya kereta Iotetsu. Itu kita punya apa ya? Dua stasiun, yaitu stasiun Iotetsu, stasiun kota ya, namanya perusahaan keretanya namanya Iotetsu. Ini warnanya orange karena Ehime itu penghasil jeruk mungkin ya, jadi dikasih warna orange. Keretanya seperti ini, kita bisa naik kereta ke sini. Nah, ya kita tidak naik kereta ya, cuman saya foto aja untuk namanya Baishinji. Kita ini real, ini benar-benar yang mengambil ini dari lab kami. Ini namanya Pak Ihsan, ini Pak Abrar. Tadi ada Bu Erna yang sekarang lagi ikut kuliah ini ya. Nah, ini benar-benar kita mengambil air laut di sini. Nah, ini kenapa saya tunjukkan ini adalah mungkin kalau adik-adik mahasiswa nggak tahu, mungkin Pak Nurholis tahu ya, Profesor Nurholis tahu ini adalah salah satu lokasi pembuatan drama Tokyo Love Story. Ini tahun 90-an ya. Mudah-mudahan tahu ya. Nah, satu lagi saya tambahkan lagi ini untuk sekedar apa ya, selingan aja. Mungkin kalau para mahasiswa tahu, ini juga tempat yang sangat ikonik untuk Ehime. Ini di kota Iyo City, Iyoshi atau Iyo City, sekitar 40 menit dari Matsuyama. Ini ada tempat namanya Shimonada Station, Shimonada Eki, stasiun seperti ini. Jadi kalau adik-adik pernah melihat film anime Spirited Away itu katanya eh, di apa ya namanya? Idenya itu dari sini. Jadi ini ada stasiun, duduk di sini menunggu kereta. Begitu kalau dilihat dari sini seakan-akan apa namanya stasiunnya itu pas kita nunggu kereta, yang keretanya itu lewat di dalam laut begitu ya mungkin ya, lewat di permukaan laut begitu ya. Ini ceritanya si pemain utamanya Chihiro Sang itu duduk menunggu kereta begitu ya. Nah, ini sangat apa namanya? Sebenarnya stasiun yang kecil tapi banyak sekali dari berbagai kota untuk melihat ya, melihat dan sekedar berfoto karena sangat sangat viral ya film ini Spirited Away. Oke, saya lanjutkan. Jadi bagaimana cara sintesis LDH dari air laut? Ini adalah dengan two-step sintesis, dengan dua step ya. Pertama, eh, aluminium foil itu kita treatment, kita masukkan ke dalam NaOH dengan konsentrasi 0,2 molar. Jadi seperti ini, bisa diperhatikan. Ini timbul gelembung-gelembung seperti ini. Kenapa demikian? Karena eh, ini adalah reaksi antara aluminium dan NaOH yang menghasilkan sodium aluminate dan hidrogen gas dan gas hidrogen. Nah, ini eh, penelitian ini sudah menjadi paper. Jadi ada dua macam LDH kita buat, yaitu yang kita apa namanya lama pre-treatment ini 2 menit dan 5 menit ya. Nah, setelah step satu ini, aluminium ini kita rendam ke dalam 100 ml air laut yang pH-nya sudah kita tingkatkan menjadi 9,8 dengan menggunakan larutan NaOH dan dibiarkan selama 24 jam. Nah, ternyata di sini kita bisa mendapatkan LDH, MKA LDH dengan cara ini. Nah, di sini yang selama ini kita selalu mensintesis LDH, zeolit, dan harus dipanaskan. Ternyata di sini LDH bisa disintesis
dengan mudah pada suhu ruang. Ya, tentu saja tanpa menggunakan oven dan sebagainya itu tentu saja hemat biaya ya, tentu saja cost down karena tidak memerlukan alat juga, alat oven dan sebagainya. Ini ini hanya image ya, bukan yang ini beneran. Nah, ini sudah ditulis sebagai dipublikasi sebagai jurnal. Ini apa namanya? Karena datanya sedikit, kita hanya short communication. Saya akan menunjukkan sedikit datanya. Jadi ini kita bisa lihat fotograf ini aluminium foil, di sini LDH dengan pretreatment NaOH selama 2 menit. Ini yang untuk pretreatment 5 menit. Jadi ini adalah SEM image, ini aluminium foil, ini yang sudah jadi LDH, ini yang 2 menit tadi, ini yang 5 menit ya, lama pretreatmentnya. Ya. Di sini bisa kita lihat apa namanya eh, morfologi LDH seperti ini, seperti apa ya namanya terbentuk kristal seperti ini. Dan di sini yang besar-besar ini kemungkinan besar ini adalah NaCl ya, karena masih terbentuk walaupun kita sudah cuci masih saja terbentuk NaCl ya. Nah ini adalah XRD-nya. Ini adalah aluminium foil, aluminium. Ini di sini ada peak di sini. Kemudian ini untuk yang di pretreatment 2 menit dan ini 5 menit. Di sini jelas terlihat dengan lamanya pretreatment 5 menit ternyata di sini yang segitiga terbalik ini adalah peak LDH ya. Peak apa LDH kristalisasi LDH ini semakin bagus ya. Ini uh, seperti yang ditunjukkan pada SIM juga di sini kristalnya lebih bagus. Nah, untuk hasilnya ini apa namanya? Uh, apa namanya? Sanitasi secara mudah. Mungkin beberapa kali dengan proton morphinate juga caranya sama. Jadi kita apa namanya? Kita masukkan LDH foil 5 kali 4 ya 20 cm lagi. Kemudian kita gojok selama 24 jam. Pada awal 0 jam, kemudian 3 jam kita ambil sebagai kita sampling dan kita hitung bakteri E. coli-nya ya. Di sini maaf saya lupa memasukkan data dalam bentuk angka ya. Tapi ini eh, sebagai hasilnya untuk apa namanya? Untuk yang dengan pretreatment perendaman dalam NaOH selama 5 menit itu menunjukkan hasil yang lebih bagus, yaitu sampai 24 jam ini nol ya. Sebenarnya ini 0,25 CFU per mili. Ini karena apa ya? Karena kita apa namanya? Karena kita melakukan apa namanya 2 ulangan begitu, jadi rata-rata. Jadi ada yang nol juga begitu. Jadi intinya ini kita berhasil untuk apa namanya LDH dari foil ini meskipun sangat mudah dan murah membuatnya, ternyata mempunyai efek yang bagus untuk mengadsorpsi bakteri, gitu ya. Nah ini yang kedua, ini adalah kita apa namanya, kita lebih meningkatkan lagi, memperlebar apa kontennya. Jadi di sini kita menggunakan one step synthesis of magnesium AlLDH oil. Nah, agak beda di sini kita tidak melakukan pretreatment, tetapi langsung kita membuat magnesium, larutan magnesium dan larutan alkali, larutan basa. Larutan magnesium ini kita variasi ada 4 macam, yaitu semua konsentrasinya sama 0,05 molar MgCl2, 0,05 mmGNO3, MgNO3 2 ya, ada 2-nya di sini. Kemudian air laut, ini konsentrasinya hampir sama. Dan juga MgOH2, khusus untuk Mg magnesium hidroksida ini, karena kelarutannya sangat kecil, ini kita langsung memasukkan sebagai apa namanya sebagai langsung tidak bisa larut memang, jadi langsung kita masukkan 0,1 gram MgOH2 dalam 100 ml air. Jadi ini 100 ml air Aquades ya, kita pakai Aquades, kita tambahkan
ini magnesium solution. Kemudian kita tambahkan 1 mililiter larutan alkali. Ini ada 3 jenis yaitu NaOH, amonia 2,8% amonia atau 1 molar NaOH dan 1 molar atau 1 molar Na2CO3. Jadi dari kombinasi dua bahan ini kita mendapatkan 12 jenis dari MgAl type LDH foil. Oke. Jadi setelah dicampur, kadang-kadang digocok begitu, setelah itu didiamkan selama 24 jam pada suhu ruang. Ini adalah langsung aja saya copy paste dari paper. Ini seperti tadi ada 12 macam. Jadi ini adalah turbidity dari larutan yang dicampurkan begitu ya. Yang kotak ini sebentar ya. Yang segitiga ini keruh, yang kotak ini agak keruh, yang bulat ini yang keruh, yang bersih, yang clear solution ya. Yang clear solution ini yang terdiri dari amonia ya. Amonia memang paling bagus ya, biasanya memberikan hasil yang paling bagus, sepertinya begitu. Dan ini white powder serbuk yang terdapat pada permukaan aluminium foil setelah pencelupan selama 24 jam. Ini yang mulai dari yang banyak sampai yang sedikit. Dan ini absorpsi bakteri E. coli setelah 24 jam. Nah, rata-rata lebih dari banyak di antara 12 ini banyak sekali yang bisa mengabsorpsi sampai 100% atau 99,9 dan seterusnya. Paling tidak di atas 94% ya. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, saya akan tunjukkan XRD dulu. Nah, ini adalah hasilnya. Ini fotonya, hasil foto dari LDH foil. Fotonya seperti ini, nomor 1 sampai 12. Dan ini adalah XRD-nya, nomor 1 sampai 12, seperti ini. Ini yang diperbesar. Kalau sampel nomor 8 diperbesar seperti ini. Jadi ini adalah LDH, LDH, LDH. Mari kita perhatikan untuk peak LDH yang pertama itu akan terbentuk pada pada sekitar 10 sampai 12 derajat ya. Nah, ternyata dari sini sangat sedikit ya yang menunjukkan peak LDH. Nah, mungkin hanya terutama ini yang 9 dan 8 ini sangat jelas peaknya. Oke. Terus kemudian yang ini nomor 6, 4. Ini saya bikin resume lagi, saya balik ke atas lagi ya. Nah, ini yang saya lingkari di sini ini adalah dari penelitian ini yang kita bisa melihat LDH peak, artinya kristalisasi LDH itu terjadi ya, terjadi kristalisasi LDH. Namun demikian, meskipun tidak terjadi kristalisasi, ternyata dari data ini pun kita bisa melihat bahwa semua ini bisa mengabsorpsi bakteri E. coli. Jadi maaf ya. Kesimpulannya, semua sampel ini memiliki kapasitas absorpsi terhadap E. coli meskipun banyak LDH foil yang amorphous ya, jadi banyak yang amorphous tetapi tetap memiliki kapasitas absorpsi terhadap E. coli. Nah, di dalam paper ini juga sudah nanti bisa dilihat karena ini memang open access juga papernya, bisa kapasitas maksimum absorpsinya itu sudah dilakukan absorpsi eksperimen itu sekitar ini hampir 0,6 juta CFU per sentimeter persegi ya. Nah, selain itu juga dalam paper ini, sebentar ya, ini ya, bisa diregenerasi LDH dengan cara mencelupkan kembali LDH foil yang sudah dipakai untuk absorpsi bakteri ke dalam larutan alkali begitu. Karena
bakteri kalau kita celupkan dalam larutan alkali akan mati. Setelah itu bisa dipakai lagi. Maaf saya tidak untuk apa ya karena terlalu makan waktu mungkin kalau saya tunjukkan datanya juga, jadi saya hanya sampaikan secara lisan begitu ya. Nanti adik-adik bisa melihat langsung paper ini, kalau tertarik saya bisa bisa kirim email ke saya bisa kirim langsung PDF-nya atau bisa di searching sendiri dari judul dan nama authornya. Ini open access kebetulan. Nah, kemudian oke saya lanjutkan ya. Itu. Jadi ini ternyata yang paling bagus adalah kombinasi antara eh, sodium karbonat dan magnesium nitrat, itu ya, memberikan hasil yang paling performan paling bagus. Oke, saya lanjut. Kemudian ini sebenarnya udah hampir selesai. Jadi ini yang terakhir karena berangkat dari di sini bahwa ternyata yang paling bagus ini nomor 12, tetapi ini sifatnya amorphous. Jadi sebenarnya agak berlawanan dengan paper yang sebelumnya. Jadi ternyata eh, walaupun aluminium amorphous itu ternyata masih tetap mempunyai kapasitas untuk mengadsorpsi eh, bakteri begitu ya. Jadi kemudian kita lanjut lagi penelitian ke yang ketiga dengan cara yang lebih simpel karena eh, kita umpamakan bahwa di kampung-kampung pun mungkin bisa seseorang bisa membuat seperti ini karena dengan material yang sangat simpel. Jadi yang ketiga ini adalah membuat LDH foil, sebenarnya bukan LDH lagi ini ya, jadi adsorbent foil, ATA bukan LDH, maaf ATA. ATA itu aluminium foil treated with alkaline solution, ATA foil, kita sebut ATA foil, eh, dengan cara mencelupkan 25 cm kali 5 cm aluminium foil ke dalam 100 ml air yang ditambahkan magnesium hidroksida. Bisa 1 gram. Jadi di sini dalam paper ini ada beberapa treatment ya, ada di variasi MgOH2-nya. Yang paling mudah yang dicontohkan dalam gambar ini yaitu yang ditambahkan 1 gram magnesium hidroksida, kemudian dibiarkan dicelupkan selama satu hari 1 malam ya 24 jam. Jadi ini apa ya istilahnya memang MgOH2 ini apa ya namanya sangat sulit larut, larut air, tetapi eh, hipotesis kita larut sedikit kemudian diserap oleh oleh aluminium ini, kemudian akan mendorong reaksi larut lagi begitu ya. Jadi seperti apa coexistence reaction gitu ya namanya ya. Nah, jadi eh, ini tentu saja memberikan hasil yang ATA ini juga bisa menyerap bakteri E. coli. Jadi ini saya baca highlightnya saja ya. Aluminium foil treated solution also pathogen. Karena di sini kita meneliti bukan hanya bakteri coli yang merupakan bakteri gram negatif, tapi juga ada bakteri yang lain, yang kita ada 2 bakteri lain, eh, yang bakteri gram positif ya, gram positif juga. Makanya kita bekerja sama dengan Maruyama Sensei ini ya, beliau yang melakukan absorpsi bakteri gram positif. Kemudian ini the Atafoil can be prepared at home using a magnesium hydroxide suspension. Karena magnesium hidroksida ini bisa merupakan salah satu pupuk tanaman ya, kalau tidak salah. Kemudian the direct disinfection of pot water reduce the risk of recontamination. Use atau foil can be recycled by re-immersion in the same suspension. Jadi bisa lagi di regenerasi digunakan lagi dengan cara mencelupkan lagi ke dalam magnesium hidroksida begitu ya. Di ini terakhir the Atafoil provides a user-friendly and sustainable water disinfection. Ini judulnya sudah lebih ke aplikabel, sangat aplikatif, inovatif DIY drinking water disinfection for underserved communities. DIY bukan seperti ini ya, do it yourself ya. Daerah Istimewa Yogyakarta juga ya. Jadi seperti ini sebagai bukti di sini ini adalah SEM IDS
SEM IDS-nya seperti ini. Ini di sini hanya ada aluminium dan ini Fe ini hanya seperti kontaminan ya. Aluminium dan Al dan ini oksigen. Ini adalah SEM-nya seperti ini. Ini hanya apa seperti permukaannya agak terluka begitu ya, agak terluka karena apa ya? Karena ada alkali jadi dia seperti terlarut sedikit begitu. Jadi terus tidak ada magnesium di sini meskipun ini ada MgOH2 ya. Jadi hanya berfungsi sebagai apa sebagai di sini hanya berfungsi sebagai alkali tetapi alkali yang istilahnya yang aman ya, yang aman untuk digunakan begitu ya. Nah, di sini saya kira mekanismenya seperti apa ya, seperti Al itu hanya di sini hidrogen tidak terdeteksi karena memang hidrogen itu karena sangat kecil ukurannya, jadi tidak terdeteksi biasanya baik dalam SEM-IDX atau dalam X-ray fluorescence misalnya, atom hidrogen tidak bisa mendeteksi atom hidrogen. Jadi ini saya kira reaksinya seperti ALOH atau aluminol itu bisa menyerap anion, misalnya fosfat, yang mana seperti saya katakan tadi bahwa salah satu penyusun sel bakteri adalah senyawa fosfat begitu ya. Ini mekanismenya. Saya tidak akan memanjang lebarkan tentang paper ini. Ini baru mungkin belum ada 1 bulan yang lalu dipublish. Oke, sebelum saya selesaikan eh, ini materi ini, saya akan apa namanya akan tunjukkan satu lagi apa namanya istilahnya bukan penelitian ya, eh, absorpsi uji bakteri di alam ya. Ternyata saya pernah melakukan. Saya akan ganti ganti slide lagi, ganti file sebentar ya. Nah ini adalah ini ternyata 4 tahun tahun 2000 ah hampir ya hampir 3 tahun yang lalu ya. Ini saya pernah mencoba LDH awalnya sebelum kita mencoba dengan air laut, saya mencoba LDH dengan aluminium foil, tapi maaf agak asal-asalan begitu karena waktu itu memang masih seperti apa ya penelitian pendahuluan. Jadi di sini saya mempunyai ini adsorbent LDH made from aluminum foil. Yang satu adalah magnesium AlLDH dan ZnAlLDH. Nah, air yang saya gunakan untuk eh, diuji itu adalah air laut dan satunya lagi adalah air dari akuarium. 50 ml, saya ambil 50 ml sampel air, kemudian ditambahkan adsorben ini MgAl foil dan ZnAl foil dengan ukuran 3,5 kali 3,5 cm, dua lembar ya. Nah, kemudian saya cek jumlah bakterinya setelah 24 jam dan 14 hari. Ini hasilnya. Jadi untuk air laut ini inisialnya ada 1070, sekitar 1000 ya, CFU per mili. Oh, maaf. Maaf saya eh, tidak, ini karena memang namanya analisa pendahuluan, saya lupa untuk menghitung bakteri pada kondisi awalnya. Jadi saya karena memang apa ya namanya, memang ini memang air alam begitu ya. Jadi saya asumsikan bahwa dengan perubahan waktu ini tidak terlalu berubah begitu ya. Untuk si air laut ini sekitar 1000 CFU per mili. Nah, setelah ditreatment dengan ZnLDH 24 jam ini menjadi 100, sekitar 100 dengan magnesium LDH menjadi 17. Untuk ini setelah 14 hari seperti ini hasilnya. Untuk air laut ini ternyata magnesium LDH ini lebih memberikan efek yang lebih bagus ya. Ternyata seperti ini. Nah, untuk
air akuarium ini memang bakterinya sangat tinggi, yaitu ini total bakteri ya. Saya tidak apa ya, memilahkan bakteri apa karena kita hanya menggunakan LB agar saja. Jadi ini sekitar 5.000 CFU per mili. Setelah 24 jam menjadi 300 lebih, dan untuk magnesium turun tetapi agak apa ya, masih sekitar 1.000 begitu ya. Nah, di sini ternyata di sini saya tidak apa namanya menghitung di sini. Nah, ternyata setelah 14 hari ini kita lihat efeknya untuk ZNLDH ini lebih bagus untuk akuarium dibandingkan dengan sedangkan untuk magnesium ini malah meningkat ya. Di NTC itu too numerous to count, jadi sangat banyak, kita tidak hitung. Begitu ya, ini salah satu contoh aplikasinya untuk di uh, alam ya, untuk bakteri di alam, tetapi belum ya apa ya, belum dilakukan secara detail ya. Jadi masih harus dicek lagi begitu ya, diuji lagi untuk bakteri-bakteri yang ada di alam. Jadi ini dari sini bisa kita lihat bahwa ZNLDH ini efeknya bagus kalau bisa digunakan misalnya untuk akuarium, untuk ikan hias begitu, karena memang ZNLDH memang kalau diaplikasikan melepaskan zinc ion, tetapi apa jumlahnya, kandungannya mungkin masih di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO ya, gitu. Jadi mungkin aman, tetapi kalau untuk air minum, saya pikir harus lebih hati-hati ya. Nah ini apa namanya bakterianya ini setelah 14 hari ini untuk yang akuarium yang kita treatment dengan magnesium LDH, ini untuk yang kita treatment dengan ZN-LDH. Ini tidak apa ya, tidak kita apa namanya tanpa pengenceran ya, tanpa pengenceran seperti ini hasilnya. Dan ini untuk seawater setelah 14 hari, ternyata di sini untuk MKLDH ini lebih efeknya lebih bagus. Ya, mungkin ini untuk ya hanya tambahan data. Ini penelitian pendahuluan saya. Oke, saya akan kembali ke slide sebelumnya, tetapi apa namanya sudah. Ini sudah apa namanya? Ini merupakan apa sebenarnya bahan slide terakhir sebenarnya, dan ini sebentar ya. Tuh slide show. Ini sudah terakhir. Ini terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian eh, adik-adik mahasiswa. Terima kasih untuk Profesor Nurholis. Kalau dalam bahasa Jepang, Gosecho arigato gozaimashita. Terima kasih sudah mendengarkan begitu ya. Nah, kalau tertarik dengan apa yang penelitian-penelitian kami, bisa di searching di internet dengan keyword Ernie Johan Ehime University atau ResearchGate Ernie Johan. Ini apa namanya websitenya di sini. Ini saya perkenalkan. Ini teman-teman rekan-rekan. Oh sorry, rekan-rekan kami di lab ya. Di sini ini ada Pak Ihsan, Dr. Ihsan udah lulus, udah kembali ke Universitas Andalas. Kemudian ini Dr. Erna Mayasari sudah lulus juga. Beliau masih sementara masih di EHIME. Ini ada satu lagi teman kami, Pak Abrar Mukhlis. Ini beliau melanjutkan S2 saja di lab kami. Beliau juga dari Padang ya. Nah, eh, ini apa namanya ngomong-ngomong ini kita senyum bahagia karena mau makan enak ya, tanda ini ya. Jadi biasa kami karena memang kebetulan di ruang kami ini hanya orang Indonesia, jadi kalau ada yang ulang tahun biasa kita rayakan dengan makan bersama begitu ya. Eh, Ngomong-ngomong ini untuk Bu Irna, ini penelitiannya kebetulan agak beda. Jadi beliau meneliti tentang apa namanya eh, membuat selulosa nanofiber dari batang pisang ya, apa namanya sebenarnya bukan pisang ya, musabaso, pisang yang tidak berbuah begitu ya. Mungkin kalau diperlukan silahkan bisa tanya Bu Irna langsung. Oke, terima kasih.
Eh, Waktu saya kembalikan lagi kepada Bapak Profesor Nurholis. Iya, terima kasih Bu Dr. Erni Johan ya, dan juga Bu Erna Mayasari yang merupakan alumni ya karena sudah lulus gitu ya, dan omedetou gozaimasu ya atas ini ya HKCKT gitu ya, untuk doctoral degree di Ehime University ya. Dan kemudian juga adik-adik mahasiswa kita memberikan apresiasi pada saat libur ini ya. Ya memang eh, walaupun libur ini juga ada juga yang kadang praktikum dan sebagainya gitu ya. Ini sehingga pada kesempatan kali ini ya tidak bisa ikut semua ya. Nah, untuk itu tetap nanti akan kita buat video yang kemudian kita buat upload di YouTube ya. Nah, pada pertemuan yang keempat ini untuk materi yang terakhir ya, Bu Erni dan tim itu bagaimana mengaplikasikan substitusi somofik itu yang biasanya yang terjadi di alam dalam pembentukan muatan negatif itu dari valensi yang tinggi ya seperti aluminium itu dengan magnesium ataupun Si ya itu diganti oleh Al yang kemudian dia kekurangan ya muatan sehingga terbentuklah muatan negatif. Nah, di sini di sebaliknya begitu ya Bu Erni ya. Jadi di Iya. dalam pembentukan LDH layer atau layer double hydroxide ya itu brusit ya, brusit itu magnesium hidroksida MgOH 2 kali ya, itu kemudian Mg-nya itu yang dia valensi 2 itu ditukar dengan yang bervalensi 3 seperti Al positif 3 ataupun Fe positif 3. Nah, sehingga kemudian muncullah muatan positif, kelebihan muatan positif. Dari muatan positif ini ya, dari brusit itu kemudian dia mampu mengikat ya anion-anion ya. Ya, seperti di sini ada karbonat ya, kemudian ada arsenat, fosfat ya, krom ya begitu, sehingga kemudian dia, nah ini adik-adik mungkin kalau aplikasinya di tempat kita ya itu bagaimana dia kemudian kita uji cobakan dengan fosfat misalnya, sehingga dalam kaitannya dengan unsur H. Ya. Tapi di dalam hal ini ya ini ternyata ya bahwa yang disampaikan di awal dari Bu Erni aplikasi dari klaim mineralogi itu macam-macam ya, tidak hanya untuk soil ya, tapi di sini untuk farmasi ya ternyata obat mah ya atau GERD ya itu dengan seperti promah yaitu prinsipnya adalah sama. Oke, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana peranannya untuk sebagai desinfektan begitu ya. Nah, penelitian sebelumnya itu dengan bentuk hidrotalsik ini yang membentuk jarum-jarum kecil gitu ya. Itu dia kemudian dari penelitian sebelumnya di lab yang lain gitu ya, tadi namanya lupa gitu. Itu dia menusuk gitu ya, menusuk bakterinya akhirnya mati kan itu. Tapi kemudian setelah dilakukan penelitian berikutnya bahwa teori ini sepertinya kurang pas begitu ya. Maka kemudian dibuatlah ini LDH ya, embedded sheet ya, atau LDH-IS gitu ya. Nah, di sini kemudian setelah diuji dengan X-ray diffraction itu untuk bentuk kristalnya ya dan ukuran kristalnya ya, kemudian juga dengan Fourier transform
infrared ya atau FIR itu untuk melihat gugus-gugus fungsionalnya, yaitu kemudian ternyata dia bisa apa namanya memberikan ini baru ya, bahwa dengan ini maka setelah uji tadi dengan larutan larutan metil orange ya, itu kemudian dia dapat mengabsorb gitu ya. Nah, disinilah kemudian bagaimana peranannya ya dari LDH sheet ini untuk tadi mengabsorb bakteri gitu ya. Dari prinsipnya adalah diabsorpsi tadi. Nah, kemudian bagaimana pembentukannya yang tidak ataupun tanpa dengan pemanasan kalau yang sebelumnya gitu ya. Yaitu di sini dari aluminium foil ya. Tadi ada yang disingkat sebagai ATA gitu ya. ATA itu aluminium foil treated with alkaline gitu ya. Itu ATA itu ya dengan di pretreatment tadi dengan beberapa senyawa ya, lalu kemudian diberikan treatment ditambah air laut yang sudah dinaikkan pH-nya, yaitu dengan penambahan NaOH sehingga pH-nya mungkin 9,8 saya. Nah, kemudian diuji dengan X-ray diffraction. Nah, X-ray diffraction ini memang dia dapat melihat ya apakah material itu dia kristalin atau non kristalin. Tadi dari beberapa treatment tadi, kemudian ada yang sudah membentuk kristalin, ya ada yang tidak gitu ya. Tetapi ternyata yang amorphous pun ya itu kemudian dia juga mampu dalam membunuh atau mengabsorpsi E. coli. Nah ini ya saya pikir dengan kuliah ini dapat membuka pikiran kita gitu ya, bahwa ilmu tanah itu ya prinsip-prinsip dasar ya dari ilmu tanah, kemudian di dalam ilmu tanah itu ada mineral, dan mineral itu ada yang clay mineral ya, ternyata kemudian aplikasinya luar biasa banyak ya. Yang dilakukan oleh Bu Erni Johan itu ya sekecil dari sekian banyak gitu ya, dari sekian banyak. Nah, inilah prinsip dari bagaimana kita mencari kemanfaatan ataupun kemaslahatan ya, kemaslahatan ya. Jadi sebenarnya benefit itu Profesor Tejo Yuwono almarhum ya, itu beliau memberikan terjemahan itu maslahat ya. Bagaimana kita itu sebagai mahasiswa yang kemudian belajar ya dibimbing itu kemudian di dalam penelitiannya nanti itu dapat menghasilkan sesuatu yang dapat bernilai ya, atau yang benefit atau yang dikatakan sebagai maslahat. Nah, maslahat yang sudah Bu Erni peroleh ya dari penelitiannya itu adalah cukup banyak dan memang spesifik begitu ya. Karena apa? Ya kita semakin kita mendalami sesuatu ya memang harus ya spesifik gitu. Itu sebagai semacam mohon Bu Erni bisa berkenan kalau ada adik-adik yang ingin menanyakan begitu ya. Mungkin aplikasi-aplikasi yang lain begitu ya. Siapa tahu nanti akan memunculkan ide-ide. Silahkan untuk bisa raise hand jika memang ada yang ingin ditanyakan itu. Silahkan. Halo? Ya, ya oke. Halo. Ada yang ingin komentar ataupun ada sesuatu yang ditanyakan? Ya ini siapa nih? Si Ja'far Mas ya. Ja'far. Ya, silahkan Saudara Ja'far, bisa dibuka ininya, video cam-nya. Halo Ja'far. Halo Ja'far. Bisa, Bapak. Bisa, Iya. Prof. Oke. Iya, silahkan. Materi yang sebelumnya, materi yang disampaikan Bu Erni, saya lihat dari kemarin itu
saya melihatnya wah gitu loh, Bu. Kayak yang zeolite, embedded seed, terus yang Iya, saat ini eh ini hidrokalsit, embedded seed gitu. Hidrotalsit. Ya, talsit, hidrotalsit ya. ya. Ya, itu kan tadi juga dijelaskan bahwa zeolite, embedded seed ini saya melihatnya kayak produk itu yang potensinya itu baik di bidang kesehatan ya Bu di masa depan. Nah, Iya. ini pertanyaan saya selama penelitian Ibu sampai saat ini, apa saja tantangan utama dalam penelitian dan pengembangan hidrokalsit ini, Ibu? Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Jafar. Eh, Tantangan dan bagaimana pengembangannya ya? Tantangannya apa ya? Tantangannya itu eh, apa ya? Tantangan ya kalau dianggap tantangan sebenarnya penelitian tentang hidrotalsit atau hidrotalsit itu yang Mg, Al, LDH ya LDH. Tapi secara umum itu LDH karena banyak sekali jenisnya. Tantangannya itu karena ini ya setiap kali di sini memang kita ingin maaf kalau untuk penelitian S1 biasanya memang kita lebih ringan begitu, tetapi kalau kita sudah ada mahasiswa S2 terutama S3 itu karena dituntut harus eh, apa namanya menulis paper yang dipublikasikan di jurnal itu tantangannya itu karena sudah banyak sekali penelitian ini bagaimana kita menemukan apa ya novelty ya. Penelitiannya harus baru ya, harus novelty supaya bisa diterima eh, di jurnal begitu ya, novelty atau apa eh, apa bahasa Indonesia saya lupa keterbaruan ya, Ya, keterbaruan ya. keterbaruan Ya. Ya, keterbaruan keterbaruan itu ya. keterbaruan itu yang memang susah ya, susah. Nah, alhamdulillah dari banyaknya pengalaman kita selalu ini ya karena di sini memang mungkin agak beda. Saya tidak tahu kondisi di Indonesia sekarang. Di sini kalau di Jepang memang karena mudahnya mengakses untuk penelitian kita lebih banyak trial and error. Jadi istilahnya gini, misalnya kita pengen, saya kok penasaran nih, apa namanya, coba kalau, jadi jadi misalnya gini, contohnya waktu, kan yang tadi yang lembaran sheet yang sudah dilakukan oleh Profesor Fukugaichi, yang pertama kali sebelum kita, saya cerita sebelum ada TiO2 nanopilar tadi kan ada aluminium sheet ya, itu yang pertama kali dengan aluminium sendiri itu mahal ya, itu LDH seperti itu. Nah, jadi waktu itu beliau bilang, nah ini aplikasinya kan sebenarnya kita bisa membuat dari aluminium foil yang murah ya, yang begitu. Jadi di situ, oh bikinnya bagaimana ya? Langsung saya cari, oh ternyata mudah, ternyata langsung jadi. Saya cek pakai XRD, saya cek ternyata bisa. Bagaimana ini pengembangannya? Nah, itulah kita di Jepang ini memang penelitiannya selalu tim begitu. Jadi dengan tim kita, jadi kita selalu ada yang saya sampaikan di file kedua tadi adalah kita namanya ZEMI atau seminar atau progress report begitu. Meskipun saya tidak wajib, tapi karena saya punya data, saya juga sering kalau ada yang baru saya sangat semangat untuk menunjukkan ini loh hasilnya seperti ini. Jadi nanti kita ada apa ya, mungkin ada pendapat yang lain, oh ternyata begini. Ada Profesor Marsue yang sangat apa kuasi ya, sangat sangat mengerti dengan detail kimia, jadi sangat membantu ya. Terus aplikasi yang lain, mungkin kalau saya usulkan ya tadi seperti methyl orange atau mungkin pewarna ya, pewarna yang bersifat anionik itu mungkin penelitiannya itu belum banyak ya adik-adik. Saya kira kalau untuk kationik, untuk apa namanya, saya istilahnya apa ya, untuk apa adsorben kation seperti zeolit, clay itu sudah sangat banyak, tetapi adsorben penyerap anion itu memang saya pikir jumlahnya lebih sedikit ya, sangat sedikit dibandingkan dengan adsorben kation. Jadi ini mungkin tantangan untuk bisa diaplikasikan misalnya untuk kan di Jogja kan ada limbah batik pewarna kan itu kan, mungkin bisa diaplikasikan di situ atau juga bisa misalnya kromium mungkin untuk industri apa ya kulit ya itu mungkin Kulit, mau ada ya. limbah Kulit. kromium mungkin ya Iya, iya, iya. tapi kromium ini memang
agak complicated ya, agak susah mungkin ya, karena apa namanya spesiesnya itu macam-macam gitu ya. Mungkin Pak Nurholis juga paham, harus mungkin agak susah. Kalau yang agak mudah ya mungkin fosfat, atau mungkin warna saya kira mudah ya, karena bisa dilihat dari spektrofotometer ya. Mungkin pasti ada ya, spektrofotometer kan ada ya. Atau kalau kayak tadi kan hanya penelitian hanya untuk menunjukkan bahwa berhasil, tapi kalau untuk penelitian sebenarnya harus kita pakai spektrofotometer. Begitu ya, Ya. Ya, kira-kira. jadi kita ini adik-adik mahasiswa ya, kita sudah membeli spektrofotometer UV vis itu 2 unit. Ya, itu ya memang karena kita mahasiswanya banyak gitu ya. Dalam arti begini ya, memang nanti eh, harapan saya itu penelitian-penelitian itu ada sentuhan-sentuhan yang baru. Ya. Memang ya kalau kita ngejar sama dengan di tempat lab-lab perguruan tinggi di Jepang, yaitu ya kalau memang materinya ada kemudian ya bisa gitu, karena bisa kok, kita sudah punya X-ray diffraction ya, kemudian FTIR kita juga sudah punya ya, kemudian spektrum UV vis ya itu makanan kita sehari-hari gitu ya. Nah ini nanti adik-adik bisa misalnya tentang apa aplikasi ya dalam untuk kekeruhan air misalnya. Kekeruhan air itu ya meneliti itu dulu karena S1 gitu ya. Itu dengan spektrofotometer tadi misalnya dengan turbidimetrinya itu dengan panjang gelombang 660 nanometer tadi kan dari peak itu ya gitu. Nah ini apa itu adalah peak istilahnya apa panjang gelombang yang optimum ya untuk meneliti turbidity itu tuh sudah ada. Tapi kita dengan spektro kita itu juga kita bisa mencari, kita bisa apa namanya mencari berapa panjang gelombangnya dan itu tuh sebenarnya bisa gitu ya. Nah maka mungkin nanti ya siapa tahu Bu Erni bisa mampir ke UPN ya, kita bisa bincang-bincang yang ke arah yang praktisnya dari lab yang kita punya itu ya. Oh ini nanti penelitian ini dengan ini gitu ya. Nah itu ide-ide itu akan muncul jika memang jam terbangnya itu sudah tinggi gitu loh ya. Jam Betul. terbang tinggi, tantangan semakin banyak, istilahnya ya semakin banyak yang ide-ide gitu. Ini monggo silakan Bu Ide-ide, Erni. Ya. betul-betul. Iya, iya, ya begitu Pak Nurholis. Terima kasih pencerahannya, dan juga memang harus rajin membaca ya, rajin membaca paper begitu. Mungkin kalau di UPN saya yakin ada juga akses untuk mendapatkan jurnal yang di Science Direct begitu ya Pak Nurholis ya. Ya, kita sudah Iya kan? langganan untuk Science Langganan. Iya. Direct mulai tahun 2019 ya, Iya. sekitar itu ya. Iya. Sehingga paper-paper yang mau Scopus apapun ya, yang mulai tahun Iya. 2019 sampai sekarang itu bisa dianu dengan gratis ya, dengan kita apa namanya mengaksesnya. Dan itu akan kita berikan materinya di dalam kuliah metodologi penelitian tanah. Oke, Itu oke. Iya, iya, iya. setiap mahasiswa tak wajibkan untuk istilahnya mendownload begitu ya. Karena kan sudah kita langganan mahal kan itu ya. Iya, Maka iya, setiap iya. mahasiswa tak wajibkan mendownload, kemudian dari apa namanya tema itu judul apa yang bisa Anda ini nih alhamdulillah ini apa penelitian sekarang sudah mulai berubah ke arah yang Iya. ya anu lah gitu ya, mulai yang aneh-aneh dikit gitu. Iya, iya. Mungkin Ya. sebagai masukan, masukan juga dari saya, kalau di Jepang itu juga ada beberapa lab yang eh, sebenarnya sih kalau urusan penelitian untuk S1 ini mungkin saya kira S1 di Indonesia Motoshikanri Shiteru lebih bagus saya pikir ya, dengan kuliahnya yang lebih bagus, dan juga dengan penelitiannya itu lebih lebih ada begitu, lebih bagus, ada temanya, ada benar-benar melakukan data sendiri. Tapi di Jepang tidak semua seperti itu ya. Paling tidak itu di Ehime University tidak semua lab seperti itu. Jadi seperti lab tempat saya bekerja saat ini, anak S1 itu hanya mengekor kakak kelasnya yang S2 begitu. Dia tidak tahu. Jadi yang melakukan, jadi hanya kayak
minarai, hanya hanya istilahnya apa kayak orang magang begitu. Istilahnya Ya, begitu ya, terus terang ya, saja. Jadi ya. ini hanya untuk menyemangati adik-adik mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalian itu punya potensi yang sangat bagus ya, saya pikir ya. Terus kedua, ada satu masukan lagi yang bagus. Saya pikir dulu ada juga satu lab yang dia mengadakan seminar jurnal. Jadi salah misalnya semester satu kali itu mahasiswa harus studi pustaka begitu pilih Sangko salah Bungkeng satu ya. jurnal. Iya, Sangko sangkub Bungkeng. mungkin satu, kemudian dia entah terjemahkan harus memahami, terus dia presentasi ini isinya seperti ini gitu. Ya. Sebenarnya kayak saya tadi juga seperti ini ya, seperti presentasi jurnal, tapi kebetulan jurnal yang saya juga menjadi salah satu autornya begitu ya. Itu mungkin bisa supaya mahasiswa itu terbiasa membaca dan memahami jurnal dan juga memahami kalau bahasa Inggris mungkin mahasiswa di Indonesia mungkin lebih bagus daripada mahasiswa Jepang ya. Kalau Iya, tidak bisa sekarang bisa pakai ChatGPT, iya, iya, iya. Ataupun Deep Learning atau ya, pakai Translate, Google Translate. Translate, Google Translate. Itu menariknya bahasa itu seperti itu. Ya. Menariknya begitu itu dari saya. Ada yang lain lagi? Silahkan. Ini apa? Sangat menarik dan apa? Ya, saya berharap semuanya nanti bisa apa namanya menyerap ya. Kemudian tidak harus semua bisa diserap dengan baik. Betul, betul. Beberapa kemudian diserap, kemudian jadi memantik ide-ide. Itulah yang kita harapkan. Itu Betul, ya. betul, 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 Pak, betul, Pak Prof. Memang betul. Jadi kadang-kadang kita dari banyak mungkin ada satu yang berkesan dan semoga ada yang seperti itu ya. Jadi dengan itu kan bisa mencari sendiri begitu mungkin ya. Ya, jadi silahkan nanti kalau ada sesuatu muncul ide dari 4 kali kuliahnya Bu Erni, ya, kemudian akan ada mau riset tentang sesuatu, saya nanti sebagai jembatannya. Nah, itu loh, jadi jembatannya. Ya. Kemudian nanti Bu Erni bisa sebagai karena kita aturannya memang sudah bisa lebih luas ya. Nanti pembimbing dari luar itu ya insya Allah nanti bisa kita fasilitasi gitu. Gitu adik-adik ya. Jadi ayo kita semangat untuk kita lebih maju. Baik, saya pikir ini sudah cukup lama ya kuliah kita dan ada satu mahasiswa tadi yang diskusinya cukup bagus untuk memantik kita si Ja'far ya. Semoga walaupun yang lain ini ya mungkin macam-macam itu sambil apa-apa nggak masalah itu sehingga sudah hadir kemudian nanti akan kita buat YouTube begitu ya. Harapan saya akan ada maslahat benefit gitu. Monggo silahkan Bu Erna ini memperkenalkan diri ya Ini Bu sebagai Erna, dosen silakan. IMIPA. Nanti harapannya kan sekarang ini ada mahasiswa kami juga yang MBKM di Makassar di Universitas Yes. Unhas ya ada juga Yes. ya yang di Unhas gitu ya. Nah sehingga nanti tahun depan saya pikir mungkin kalau ada yang ke Unhas ya saya suruh mencari Bu Erna lah nanti bisa. Silakan Bu Erna bisa ada short speech gitu. Masih mute ya? Masih Bu mute? Erna masih mute, Kasih, silakan. kasih banyak Prof. Oke. Silakan. Mungkin wah ini belakangnya Nasakura ini. Terima kasih Bro. Tadi juga sudah menyinggung omedetou gozaimasu gitu. Terima kasih banyak. Iya, iya, iya. Sebenarnya saya termasuk orang yang beruntung masuk di lab Axel. Dan kami terakhir juga membersamai Prof Matsue Sensei gitu ya. Iya, iya. Banyak kesan. Jadi sebenarnya untuk adik-adik semuanya ini hal yang tidak akan pernah berujung, Prof. Iya. Masalah lingkungan itu tidak akan pernah berujung. Menurut saya air, tanah dan semuanya itu saling terpaut. Iya. Jadi saya sangat senang ketika ini adalah kimia tanah. Saya bidang kimia yang dulu sebenarnya S1 saya bagian banyak ke tanah, Prof. Jadi Iya.
Tapi belum beruntung punya pembimbing dari sini ya. Iya, iya. Nggak apa-apa itu si kecilnya. Bagus. Oke. Begitulah Prof. Bersama dua anak. Iya, malah saya seneng. Berjuang. Alhamdulillah bisa beruntung, lebih beruntung lagi adik-adik semua yang boleh dengar wejangan ataupun share-share ilmu dari Bu Erni. Saya nanti S3 baru boleh bergabung dan alhamdulillah lebih ini hasilnya repetition, lebih membadani ilmu ini lagi. Saya lebih senang. Alhamdulillah lebih. Kalau semakin di repeat, insya Allah semakin kena kita. Ada lagi ide-ide baru. Dan sekarang juga saya sudah ada ide, oh ini. Jadi ya, saya harap juga adik-adik insya Allah akan ada ide. Jangan patah semangat, lebih semangat lagi. Karena kita ini lahan di Indonesia lebih banyak yang harus kita benahi gitu ya. Lebih semangat. Insya Allah. Makasih Prof, makasih Bu Erni udah diundang. Sama-sama. Oke, terima kasih. Semangat. Oke, baik. Saya pikir sangat menarik kuliah kita hari ini dan untuk itu sekali lagi domo arigatou gozaimashita. Iro-irona itu nangka sains ya moratte ya de atau mo yoroshiku onegaishimasu. Moshi nangka gakusei moshi chishumon areba ya onegaishimasu. Baik, kocirakusur. Boleh Pak Profesor, boleh kita ini foto Oke. Kalau masih ada, masih ada banyak sih, boleh kita foto bersama. Masih ya ini coba saya ini ya halo mahasiswa, silahkan bisa ini ya yang mau yang bisa video meng-on-kan kameranya ya. Halo ya, ini macam-macam ini mahasiswanya itu ada yang ditinggal ngopo-ngopo gitu ya. Mungkin nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, seadanya ya. Nggak apa-apa, biar aja nggak apa-apa. Iya. Ya, kita tunggu. Silahkan bisa untuk on cam gitu ya. Yang bisa on cam silahkan. Iya, untuk kenang-kenangan kita gitu ya. Iya. Oke. Ya, silahkan yang masih ini bisa aktif begitu ya. Oke, jadi ini nomor depan ini ya adalah nomor induk mahasiswa 3 nomor terakhir gitu ya. Saya minta 3 nomor terakhir karena angkatan sama, kemudian prodi sama ya, sehingga kemudian 3 angka terakhir karena mahasiswa kita itu kan 100-an gitu ya. Saya buat 3 angka terakhir gitu ya. Iya. Ya, itu supaya untuk mempermudah untuk mengenal. Karena kalau seperti itu, misalnya si Hansa atau apa itu ditulis nomornya semua kan pusing kan ya. Karena yang penting adalah 035 misalnya kan gitu ya. Nomor urutnya ya? Iya, nomor urut sebenarnya dari nomor urut registrasi. Ya, registrasi. Itu 3 angka terakhir ya. Karena ini angkatannya adalah angkatan 2021. Kelihatan ya. 2021. Angkatan 2021 ya. Itu kemudian ilmu tanah itu 133 ya. 133 itu ilmu tanah, kemudian 21 itu angkatan angkatan 2021 gitu ya. Ya, ini karena kemudian untuk di prodi lain yaitu angkanya itu bisa besar-besar gitu ya. Jumlah mahasiswanya ya, maka kemudian ada 4 angka terakhir ya. 4 angka terakhir itu misalnya kalau ada prodi tertentu yang bisa sampai mahasiswanya 1000 itu kan harus 4 angka itu kan gitu ya. Itu anunya gitu ya. Ini hanya untuk mempermudah. Baik, oke. Silahkan kalau ada yang ini ini saya print screen 1, 2, 3 ya. Kemudian saya akan
kirim ke mungkin ke Bu Erni dulu ya. Bentar, nanti yang lain nanti kita ini sebentar. Kirimnya nanti juga nggak apa-apa, Prof. Ya, enggak, tapi kalau harus segera dikirim karena Oh gitu ya? kalau enggak nanti enggak bisa. Ini kan Oh ada begitu. 2 halaman. Ya, ada 2 Oh, halaman, ya ada 2 halaman. Ini saya ini lagi, ya, saya print oke screen oke. lagi, ya, kemudian saya kirim lagi supaya langsung bisa kita ini semuanya. Sebentar. Ini, ya, ya, oke. Oke, itu dan ya ini sudah 2, ini sudah saya kirim ke Bu Erni, lalu kemudian nanti juga akan saya kirim ke grup-grup di kelas Oh di iya, sini. sudah sampai. Baik, ya. Terima kasih. Saya Ya. kalau nanti saya kirim lagi, Prof, saya ambil beberapa. Karena kalau punya saya langsung masuk ke My Picture ya. Oke. Ya. Gitu, ya. Iya, Oke, terima baik. kasih sekali Ya. lagi adik-adik Ya. semua. Ya. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat meskipun kecil ya. Terima kasih. Besar. Sampai ketemu, insya Allah Ya. kalau saya semoga bisa ketemu jumpa darat. Kalau saya pulang Ya. ke Indonesia, insya Allah saya Ya. mampir ke UPN. Oke, Iya, oke. oke. Oke, terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.